Oke, Shalom under Grace Peoples, berjumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement Anugerah tak terbatas dan support dorongan untuk kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan sampaikan pada saudara tentang mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Mata air kehidupan adalah kita akan melihat Yesus Kristus di kitab Wahyu. Sebab banyak yang masih bingung dan takut bila mendengar kitab Wahyu dibacakan, bahkan menganggap sebuah misteri. Karena apa misteri? Karena belum memahami tentang akan adanya Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengadakan pemulihan bagi umat pilihannya. Namun, bagi kita hari ini, kitab Wahyu adalah kitab yang membawa kita berkat dan kebahagiaan, bahkan satu kehidupan yang luar biasa. Dan kita hari ini juga melihat satu kehidupan dari kitab Wahyu yang memberikan, sebetulnya mensupport dan memberikan kita kehidupan. Biarlah memberkati, membekali kehidupan kita. Kita membaca di kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Kita melihat yuk. Sebab anak domba Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan dan memimpin mereka ke mata air yang hidup, dan Elohim akan menghapus semua air mata mereka. Dikatakan di sana anak domba Yesus Kristus akan menggembalakan dan memimpin mereka. Mereka ini siapa? Di kitab Wahyu ini, saudara, mereka di sana itu adalah yang di pasal 7 ini konteksnya adalah 144.000 daripada orang Israel. Bukan hanya 144.000, tetapi juga banyak orang, dikatakan a great multitude from every nation. Jadi setiap orang yang ada di setiap bangsa, juga dengan 144.000 orang Israel yang telah dimeterai, dan mereka orang Israel yang telah diselamatkan. Yesus berkata bahwa mereka yang keluar dari kesengsaraan besar, ayat 14 itu, mereka telah dicuci, dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, ini dia. Saudara, di Wahyu pasal 7 ayat 14 itu ada perkataan begini. Lalu aku menjawab kepadanya, Tuhan, engkau sendiri mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Sekali lagi, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar atau Jacob's Trouble. Orang keluar dari kesengsaraan besar, mereka telah mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi di kitab Wahyu dinubuatkan bahwa sekumpulan orang-orang ini, yaitu mereka yang telah keluar dari kesengsaraan besar. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Israel dan a great multitude from every nation. Sekumpulan orang-orang banyak dari segala bangsa, itu mereka keluar dari setelah selesai alami kesengsaraan besar. Artinya setelah mereka alami penderitaan terbesar di dunia ini, yaitu di masa antikristus, lalu mereka mencuci jubahnya dan menjadi putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka belum alami pencucian darah anak domba. Berarti, saudara, bukankah hari ini, jadi mereka, bukankah hari ini ya, saudara, saya dan saudara, kita telah disucikan oleh darahnya yang kudus. Saya membaca di ayat di Efesus 1 ayat yang ke-17 dikatakan begini, saudara.
Di dalam Kristus dan melalui darahnya, kita hari ini kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa, sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Saya dan saudara hari ini kita telah disucikan, dikuduskan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Sementara di kitab Wahyu dikatakan dinubuatkan ada sekumpulan orang-orang yang sangat banyak itu telah keluar, saudara keluar dari yaitu kesengsaraan besar dan mereka ternyata barusan mencuci jubahnya dengan menjadi putih dengan darah anak domba. Jadi belum alami yang namanya penebusan atau belum alami namanya pengudusan pencucian oleh darah anak domba. Berarti saudara, saya beritahu kabar baiknya. Kesengsaraan besar tidak akan saudara dan saya alami. Menghadapi antikristus tidak akan saudara dan saya alami. Antikristus secara fisik di dunia ini ya, saudara. Kalau hari ini roh antikristus ada di sekitar kita, hanya mau mengganggu saudara, saudara ada roh Kristus di dalammu, Christ in you. Jadi ini kabar baiknya, saudara. Yaitu kabar baiknya Grace Unlimited yang datang kepada kita, bahwa kita tidak akan mengalami yang namanya kesengsaraan besar hadapi antikristus, karena kita hari ini telah memperoleh penebusan di dalam darah Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus, saudara, telah menebus kita. Dikatakan tadi di Wahyu pasal 7 ayat 14 itu, mereka yang keluar dari kesengsaraan besar itu telah mencuci jubahnya menjadi putih. Berarti mereka belum alami yang namanya tercuci atau washed by the blood of Christ. Nah, sementara hari ini kita hari ini, tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi di dalam Kristus in Christ hari ini, kita telah dibenarkan, dikuduskan, dan kita ditebus. Katakan bersama saya, di dalam Kristus aku telah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. 1, 2, 3. Di dalam Kristus aku telah dikuduskan, dibenarkan. Katakan amin. Saudara, beritakan kabar baik ini. Atau saudara, setiap pengakuan atau deklarasi saudara di chatting, capture lah di TikTok ini atau di YouTube, saudara. Capture lah, lalu bagikan ke sosial media. Supaya mereka juga melihat, wah, kok bisa ya? Aku tidak alami kesusahan besar. Karena aku sudah ditebus oleh Yesus. Karena aku sudah dicuci oleh darah Yesus. Nah, wah, aku adalah duta Kristus, dikuduskan, dibenarkan. Amin. Capture. Taruh di sosial media saudara. Supaya orang tidak cuma saudara saja yang mendapatkan berkat ini, tetapi juga orang lain. Saudara nulis dalam Kristus, aku dikuduskan, aku dibenarkan. Wah, capture lah, taruh di sosial media saudara. Dalam Kristus aku dikuduskan, telah dibenarkan, amin. Taruh. Kenapa? Supaya mereka tahu, supaya mereka melihat, oh iya ya, Yesus sang mata air kehidupan telah memberi kita kan kehidupan. Memberikan kita kesehatan dalam kehidupan. Kenapa kesehatan? Karena air itu sehat. Karena air itu sehat. Nah, kalau sekarang, misalnya tenggorokan saya nggak enak, saya minum dulu. Air ini membuat saya lega di tenggorokan saya. Ngomong jadi lebih enak. Itulah fungsi mata air kehidupan supaya kita alami kelegaan, saudara. Bahkan air juga ada terkandung sesuatu yang memberikan kita kesehatan. Wah, enak, melegakan. Air kehidupan Yesus Kristus memberikan kita kelegaan. Ya, saya mengajak saudara untuk memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Nah, saudara, di dalam Kristus Yesus kita telah alami yang namanya
penebusan. Dikatakan tadi dalam Wahyu pasal 7 ayat 17 bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah tahta itu. Hari ini, saudara, Tuhan Yesus Kristus bukan di tengah-tengah tahta, sehingga kita melihatnya, oh Yesus ada di sana. Karena ini kitab Wahyu adalah belum terjadi. Efesus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, ini sering kita baca, saudara, bahkan sering saya sampaikan kepada saudara supaya saudara terus mengingatnya bahwa saudara sehingga oleh iman Kristus berdiam di dalam hatimu. Christ dwell in your heart. Katakan bersama saya, dengan iman aku percaya Kristus berdiam di dalam hatiku. Christ dwell in my heart. Supaya kita berakar dan diteguhkan dalam kasih. Kristus berdiam dalam hatimu. Artinya sang mata air kehidupan. Yesus Kristus itu ada di dalam hidup saudara. Di dalammu hari ini. Hari ini ada di dalam hidupmu. Itu ada mata air. Secara fisik, tubuh, saudara, membutuhkan air dan kita harus minum. Seperti saya sekarang minum. Nah, itu tubuh fisik. Tapi hidupmu di dalam rohmu. Itu ada Kristus yang berdiam di dalam hati saudara. Dikatakan Kristus tidak hanya berdiam di sana. Dia menggembalakan dan memimpin. Tuhan itu menggembalakan saudara dan memimpin hidup saudara. Katakan bersama saya, Kristus di dalamku menggembalakanku dan memimpin hidupku. 1, 2, 3. Kristus di dalamku menggembalakan dan memimpin hidupku. Akan terjadi kitab Wahyu ini untuk umatnya di masa depan. Belum terjadi. Tapi hari ini, Kristus berdiam dalam hati saudara untuk apa? Menggembalakan saudara. Kenapa saudara perlu digembalakan? Digembalakan, pasteur, diberi makan, dijaga. Karena dalam kehidupan ini, saudara perlu terjaga dengan baik. Banyak saudara yang terjadi dalam kehidupan ini yang akan membuat kita diarahkan kepada hal-hal yang baik. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita ini seperti alami sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan ini. Kalau saudara melihat background belakang saya, di situ ada tangan yang menerima air dari sumber, air yang jernih. Lihat saudara, jernih pasti itu kan menyegarkan, membuat lega. Itu wah, seperti setelah itu langsung saudara alami kepuasan, lega karena air itu. Saya beritahu, demikian pula Yesus Kristus sang mata air kehidupan. Setiap hari dia tinggal dalam hatimu, memberikan kelegaan. Setiap hari di dalam hatimu, Tuhan Yesus memberikan satu kesegaran yang baru. Katakan bersama saya, Kristus tinggal dalamku, memberikan kelegaan dan kesegaran yang baru di dalam hidupku. 1, 2, 3. Kristus di dalamku memberikan kesegaran dan kelegaan yang baru setiap hari di dalam hidupku. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Nah, saudara, di dalam Wahyu tadi dikatakan bahwa memimpin kepada mata air kehidupan. Memimpin kepada mata air kehidupan. Artinya, saudara, mata air yang hidup pada mata air yang hidup. Artinya bahwa Yesus Kristus berjanji kepada umatnya akan dipimpin kepada mata air kehidupan karena selama hidup di dunia ada yang namanya kematian. Bahkan ada spirit yang membuat kita diarahkan kepada kebinasaan.
Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita anugerah untuk kita diselamatkan oleh anugerah itu, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena penggembalaan dan pimpinan Sang Anak Domba Yesus Kristus. So dikatakan di sana, kepada mata air yang hidup, kepada mata air kehidupan, kepada fountain living water, yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Saudara, itu ada kehidupan. Kalau saudara melihat fungsi daripada uh, air, saudara, air itu fungsinya dalam kehidupan kita, salah satunya ya, saudara, adalah supaya untuk kelangsungan hidup kita. Itu fungsi air. Nah, supaya saudara itu alami yang namanya kelangsungan hidup. Hidup ini saudara masih terus berlanjut kan. Saudara masih harus bekerja, berkeluarga, melayani. Hidup ini kan terus bergerak kan. Saudara butuh air. Saudara sehari minum berapa kali untuk tubuh saudara. Nah, Tuhan tahu dalam kehidupan ini masih terus berlanjut, maka dari itu dia memberikan air, kehidupan dalam hidupmu, untuk kau terus tetap alami yang namanya kemenangan. Untuk kau dapat bergerak. Bergerak karena ada air, ada pelumas gitu. Dan air dalam kehidupan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Ya. Itu air di dalam tubuh kita. Saudara, sendi-sendi kehidupanmu itu butuh pelumas untuk kau dapat bergerak. Kau beriman, orang punya iman, itu dia bergerak dalam kehidupannya untuk menuju kepada apa yang diimani. Dan Yesus sebagai mata air kehidupan dalam hidupmu itu melumasi sendi-sendi kehidupanmu supaya kau bergerak dalam kehidupan ini. Imanmu dapat nyata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena engkau hidup dengan iman, perlu yang namanya mata air kehidupan untuk melumasi sendi-sendi kehidupanmu sehingga kau dapat bergerak dan terbukti imanmu. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Air itu dalam bagi tubuh kita berfungsi sebagai oksigen. Oksigen yang memberikan satu untuk pembakaran dalam tubuh kita sehingga tubuh kita mengalami kehangatan. Air kehidupan, mata air kehidupan juga memberikan oksigen, memberikan satu pembakaran kehangatan, memberi semangat dalam hidup saudara. Satu spiritual oksigen itu adalah mata air kehidupan bagi kita, karena kan H2O, gitu. O-nya oksigen itu air fisik. Tapi kalau sang mata air kehidupan Yesus Kristus, untuk supaya saudara dalam hidup ini tetap bersemangat, tersenyum, menghadapi kehidupan, supaya engkau alami kehangatan hidup. Hari-hari ini di kota tempat saya tinggal, pagi dingin sekali. Ini sekarang ini dingin sekali, saudara. Tahu suhunya berapa ini pagi ini, saudara? Suhunya itu sekitar berapa ini? 18 derajat. Pagi ini tempat saya ini 18 derajat. Bukan berarti saya pakai ini anget gitu. Ya ini untuk penampilan saja, saudara. Tetapi untuk ini lumayan memberikan kehangatan. Dingin sekali, saudara. Sampai saya nggak pernah menyalain AC karena sudah sangat dingin hari-hari ini. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan memberikan air hidup kepada saudara sebagai mata air kehidupan. Karena Tuhan tahu engkau butuh oksigen kehidupan yang menjadikan satu bahan bakar dalam tubuh rohani saudara untuk engkau alami kehangatan. Saudara, itulah air. Kemudian air itu dalam tubuh kita itu melapisi otak, sumsum, tulang belakang, jaringan sensitif yang lainnya dalam memproduksi hormon dan sebagainya untuk kesehatan kita. Yesus sebagai mata air kehidupan itu untuk kesehatan kerohanian saudara. Karena kerohanian kita ini seringkali diserang dengan kecemasan, kekhawatiran, ada penyakit-penyakit kehidupan gitu ya. Penyakit kehidupan bukan penyakit fisik ya.
penyakit curiga sama orang, penyakit menyalahkan orang, penyakit berpikir buruk terhadap seseorang. Oh, itu kena keserangan flu kehidupan itu, saudara. Tetapi Tuhan mata air kehidupan itu memberimu kelegaan. Supaya mengalirkan, mendorong, menggelontor lemak-lemak penyakit kehidupan supaya keluar, yaitu pikiran-pikiran buruk, kecemasan hidup, kekhawatiran, kebingungan. Dengan air kehidupan Yesus Kristus memberikan kesegaran, memberikan kesehatan. Kalau saudara alami pergumulan masalah, engkau tuh butuh Yesus. Yesus sang mata air kehidupanmu. Engkau menghadapi klien, konsumen, atau teman kerja. Engkau butuh mata air kehidupan Yesus Kristus yang memberikan kelegaan kepadamu. Ketika engkau banyak debu-debu kehidupan yang membuat engkau menjadi sesak atau matamu menjadi kelilipan gitu ya. Perlu mata air kehidupan. Mata seringkali kalau kelilipan kan keluar air mata kan untuk membersihkan debu-debu itu. Sang mata air kehidupan itu menjernihkan pandanganmu ke depan untuk melihat bahwa di depan Tuhan memberikan satu penglihatan berkat visi yang terbaik dalam kehidupanmu. Katakan amin. Mata air itu berfungsinya untuk menjaga tekanan darah gitu. Menjaga tekanan darah dalam tubuh kita. Kekurangan air juga tekanan darah bisa tinggi juga ya saudara, bisa rendah juga ya. Karena manusia butuh tekanannya itu menjadi ya kalau darah jadi kental kan tekanan darah jadi naik, jadi bludruk gitu ya. Tapi saya beritahu, mata air kehidupan dalam hidup, ketika engkau alami tekanan-tekanan hidup, engkau perlu mata air kehidupan untuk mengencerkan kekentalan-kekentalan kehidupanmu, saudara. Wah, ini kok kayaknya alegori gitu ya, saudara. Tapi saya mau sampaikan untuk melogikakan gitu ya, untuk memudahkan pemahaman apa sih fungsi Yesus sebagai mata air kehidupan. Karena kalau misalnya dalam darah kita ya, ada terjadi kekentalan dalam darah kita, tekanan darah akan naik jadi bludruk, gampang marah, gampang ngamukan gitu. Kita perlu Yesus sang mata air kehidupan memberi kelegaan supaya tekanan darahmu menjadi baik, normal, atau mendorong kolesterol kehidupan, asam urat kehidupan. Artinya sang mata air kehidupan itu membuatmu alami kestabilan hidup, alami kesegaran, kesehatan yang baik. Biarlah hari ini saudara alami kelegaan oleh mata air kehidupan. Air bagi tubuh kita itu fungsinya sebagai juga untuk mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh. Kalau saudara haus habis olahraga minum gitu ya. Minum jadi lega ya, segar. Nah, saudara, mungkin kau alami ketegangan-ketegangan hidup yang membuat suhu mentalmu menjadi naik. Jadi berpikir keras, jadi amarah naik, atau sudah menjadi dingin, menjadi pasif, menjadi minder, menjadi apatis. Engkau butuh Yesus yang apatis, yang pesimis diberikan semangat, yang menjadi kayak tadi bludruk, suhu tinggi, panas, sudah diberikan kesegaran. Yesus, Dia sang mata air kehidupan, memberimu kesegaran hidupmu supaya hidupmu menjadi kuat, menjadi selalu engkau itu menjadi segar dalam kehidupanmu setiap hari. Setiap hari manusia butuh kesegaran. Engkau tiap hari membutuhkan Yesus Kristus untuk menyegarkan kehidupanmu, untuk melegakan kehidupanmu setiap saat itu. Coba hitung, saudara, saya sampaikan kepada saudara, hari ini, apabila engkau haus dan minum air, ketika minum air, saya sampaikan kepada saudara, ingatlah, Yesus, mata air kehidupan. Ketika engkau minum, bayangkan, atau katakan dengan iman, Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Seperti tubuhmu yang membutuhkan air, demikianlah kehidupan saudara membutuhkan sang air kehidupan.
fountain living water, yaitu Yesus Kristus. Dia kehidupan saudara. Dan itu setiap saat. Kabar baiknya, sang mata air kehidupan Yesus Kristus live, dwell in you, diam di dalammu. Dia adalah the living water. Dia adalah air kehidupan yang diam di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah mata air kehidupan. Kalau sudah minum air, itu membuang kotoran. Saudara pernah nggak minum air yang banyak? Saya kalau minum air yang banyak itu pasti saudara tidak lama saya akan ke kamar mandi untuk buang air besar. Sang mata air kehidupan Yesus Kristus dalam hidupmu itu biarlah membuang kotoran-kotoran kehidupan. Ya, kotoran kehidupan dosa sudah dibasuh oleh darah Yesus. Tapi sang mata air kehidupan Yesus Kristus akan mendetoksi kecemaran-kecemaran hidupmu. Karena dalam hidup ini engkau bekerja, apapun engkau lakukan, ada banyak kecemaran-kecemaran dunia yang berusaha mencemari hidup kita. Tapi Yesus sang mata air kehidupan akan mendetoksifikasi dari semua kotoran itu. Sehingga kehidupanmu selalu segar, bersih, menjadi orang yang baik karena sang mata air kehidupan. Dan juga dikatakan saudara, yang paling akhir saya sampaikan kepada saudara, di kitab Wahyu tadi dikatakan bahwa anak domba Yesus Kristus kalau memimpin kepada mata air kehidupan juga akan menghapus semua air mata mereka. Menghapus mata air. Beritahu saudara, air mata hidupmu tidak salah engkau menangis karena masalah pergumulan, tapi sang mata air kehidupan memberimu kelegaan. Air mata bisa tanda daripada kesusahan atau sukacita, tapi mata air kehidupan adalah sebagai tanda dalam hidupmu, kesusahanmu dihapuskan, kekhawatiranmu dihapuskan, sakitmu, kekecewaanmu dihapuskan, untuk kau alami sukacita yang berlimpah, kesegaran kehidupan dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Hari ini, sang mata air kehidupan Yesus Kristus dwell in you. Biar sepanjang hari ini, ketika engkau menjalani kehidupan, engkau alami berkat Tuhan. Engkau minum air untuk tubuhmu, engkau mengingat Yesus adalah mata air kehidupan yang selalu mengalir memberikan kesegaran. In Christ Jesus, terima berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Amin.